Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Yesus untuk hari ini Tuhan. Kau berikan hari yang indah buat kami Yesus, untuk kami dapat berkumpul Tuhan dalam ibadah kami ini Yesus. Terima kasih untuk penyertaan-Mu, terima kasih untuk hari-hari kami ini Tuhan. Kau berikan yang terbaik bagi hidup kami Yesus. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau lakuku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau lakuku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Oh, hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau lakuku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Oh, hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau lakuku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, oh, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Ku tahu Engkau selalu bersamaku. Ku
tahu Engkau Tuhan, Kau selalu bersamaku. Haleluya ya Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Ku mau bersyukur, ku berterima kasih ya Tuhan, karena kasih-Mu. Haleluya, terima kasih ya Yesus, terima kasih ya Tuhan. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku mau bersyukur ya Tuhan. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Benar Yesus. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur ya Tuhan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur ya Tuhan, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Syukur
kami mau bersyukur Tuhan untuk setiap anugerah-Mu yang Kau berikan buat kami Yesus, untuk setiap kekuatan yang telah Kau berikan buat setiap hidup kami ya Bapa. Biarkan kami mau mengucap syukur, biarkan kami mau berterima kasih atas setiap kebaikan-Mu buat hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Oh, ku mau bersyukur ya Tuhan untuk kasih setia-Mu. Terima kasih ya Yesus. Oh, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Mari kita bawa ucapan syukur kita kepadanya. Oh, haleluya, haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Kau sungguh baik ya Yesusku. Haleluya. Oh, haleluya. Ku bersyukur. Terima kasih ya Tuhan. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku mau bersyukur ya Tuhan. Oh, ku bersyukur. Terima kasih ya Tuhan. Ku bersyukur buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur, syukur Bapa. Ku mau bersyukur, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Syukur, oh ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Ku bersyukur Tuhan. Setiap kasih buat hidup kami Tuhan. Setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur. Katakan ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Untuk hari ini Tuhan, kami telah muji Tuhan dan menyembah-Mu Yesus. Biarkan setiap pujian kami ya Tuhan, setiap penyembahan kami Tuhan, menjadikan yang berbau harum bagi Engkau ya Tuhan. Kami ucap syukur Tuhan untuk penyertaan-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, setiap pujian kami Tuhan, setiap apa yang kami naikkan kepadamu Tuhan, menjadi pujian ucapan syukur Tuhan yang terbaik bagi Engkau ya Yesus.
Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Inilah doa ucapan syukur Tuhan dari anak-Mu Tuhan. Kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Anak-Mu telah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya rindu untuk kita semua dapat terus bertumbuh di dalam iman. Meskipun dalam situasi ibadah yang berbeda dan masih di dalam situasi pandemi corona yang ternyata masih tetap berlangsung. Angka penderita yang masih terus meningkat di seluruh dunia, banyak pekerjaan yang mengalami penurunan ekonomi, banyak daerah juga yang sekarang menetapkan PSBB, bahkan di Nganjuk di kota suami saya, sepeda motor yang mau masuk ke Nganjuk pun harus kembali ke asal mereka, tidak boleh masuk sama sekali. Rasanya kok semakin gelap, kok tidak ada selesai-selesainya. Dan kita tidak tahu kapan kondisi ini akan berakhir. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh salah satu organisasi di Amerika Serikat bahkan mengatakan 55% orang dewasa mengatakan bahwa mereka putus asa dan mereka hilang harapan dengan keadaan pandemi corona di seluruh dunia ini. Situasi seperti ini memang bisa membuat banyak orang putus asa, memang bisa membuat banyak orang merasa gelap dan mudah mengeluh dengan kondisi seperti ini. Tetapi firman Tuhan akan terus mengingatkan saudara dan saya bahwa kita selalu punya harapan di dalam Tuhan. Amin. Dan justru di dalam situasi seperti ini kita akan tetap beriman, bahkan semakin bertumbuh di dalam iman percaya kita kepada Kristus. Oleh karena itu firman Tuhan minggu ini saya berikan sebuah judul, Kristus di atas krisis. Christ over crisis. Bagaimana kita bisa beriman bahwa Kristus, Tuhan yang kita sembah, mengatasi segala krisis yang kita hadapi. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Kita akan bergantian membacakan ayat ini. Saya membaca ayat yang ganjil, lalu saudara bersama-sama membaca ayat yang genap. Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai ayat yang ke-6, demikian bunyi firman Tuhan. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin, saudara yang dikasih Tuhan. Mazmur pasal 23 ini ditulis oleh seorang yang bernama Daud. Tadi dikatakan Mazmur Daud. Dan kita tahu di dalam Alkitab, kita membaca kisah kehidupan Daud, ternyata kehidupan Daud ini juga penuh dengan krisis. Pada waktu dia muda, dia pernah mengalami krisis di mana dia kehilangan jabatan, dia kehilangan istri, dia kehilangan sahabat, dia kehilangan rumahnya di istana karena lari dari Saul. Bahkan Daud kehilangan harga diri sampai dia harus berpura-pura menjadi orang gila. Di masa tuanya, Daud juga mengalami krisis. Dia kembali kehilangan anak-anaknya, kembali kehilangan rumahnya karena diusir oleh Absalom. Dan Daud menyatakan bahwa di dalam kehidupannya setiap saat dia berhadapan dengan maut. Jaraknya hanya selangkah saja dengan kematian. Tapi di dalam kehidupan Daud, dia tetap beriman kepada Tuhan yang dia sembah. Bahkan di dalam Ibrani pasal 11 dicatatkan nama Daud sebagai salah satu saksi iman, pahlawan iman.
Bagaimana Daud bisa mempertahankan iman di dalam kehidupannya yang berkali-kali mengalami krisis? Bagaimana Daud tetap percaya bahwa Allah yang dia sembah mengatasi segala krisis yang dia alami? Mari kita perhatikan dan kita pelajari. Ada 3 hal yang membuat Daud bisa mempertahankan iman dan yang membuat kita juga tetap bertahan di dalam iman percaya kita dan bahkan bertumbuh di dalam iman kita. Yang pertama, di dalam ayat 1 sampai ayat yang ketiga, silahkan diulang membacakannya. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Ya, Mazmur ini dibuka dengan sebuah pernyataan pengenalan Daud akan Tuhan. Daud berkata, Tuhan adalah gembalaku. Kata ku ini berarti sebuah hubungan pribadi antara Tuhan dengan Daud, sebuah hubungan pribadi yang intim, sebuah hubungan yang personal antara Tuhan dan Daud. Hal yang pertama yang membuat Daud dan kita bisa percaya dan bertahan di dalam iman kita bahwa Kristus mengatasi segala krisis adalah pada saat kita mengenal siapa Tuhan secara pribadi. Tahukah saudara bahwa sikap dan tindakan kita tergantung dari pengenalan kita? Saya ingat beberapa waktu yang lalu pada saat saya diundang untuk melayani firman di sebuah ibadah, penerima tamu atau usher yang ada di gereja tidak mengenal saya. Beliau tidak tahu bahwa saya yang akan melayani penyampaian firman Tuhan. Lalu saya dipersilahkan untuk duduk di belakang. Ya mungkin karena saya tinggi, lalu saya masih muda, silahkan duduk di belakang Kak, dan lain sebagainya. Tapi begitu Bapak Gembala yang mengundang saya datang dan berkata kepada penerima tamu itu bahwa saya yang akan melayani firman di dalam ibadah itu, penerima tamu yang sama, usher yang sama, langsung datang kepada saya dan minta maaf. Oh, minta maaf, silakan duduk di depan saja gitu. Saya disuruh maju untuk duduk di depan. Nah, situasi yang sama, orang yang sama, tetapi responnya berbeda pada saat orang tersebut mengenali saya. Ya, artinya bahwa sikap dan tindakan kita ini tergantung dari pengenalan kita. Begitu juga antara kita dengan Tuhan, saudara. Sikap dan tindakan kita ini tergantung dari pengenalan kita kepada Tuhan. Bagaimana kita mengenal Tuhan? Banyak orang mengenal Tuhan sebagai mesin ATM. Sehingga sikap dan tindakan mereka kepada Tuhan ya datang pada saat butuh. Pada saat mereka butuh, mereka berdoa, mereka minta tolong kepada Tuhan. Tetapi pada saat mereka tidak butuh, ya sudah ditinggal seperti mesin ATM. Banyak orang juga mengenal Tuhan sebagai preman. Mereka melakukan sesuatu untuk Tuhan karena takut dihukum. Karena takut kalau tidak memberi nanti Tuhan tidak berkati. Kalau tidak ke gereja nanti usahanya bangkrut. Karena takut. Pengenalan mereka kepada Tuhan hanya sebatas itu. Tetapi apakah benar Tuhan kita seperti itu? Di dalam Alkitab yang tadi kita baca, kita seharusnya mengenali Tuhan sebagai gembala. Daud mengenali Tuhan yang dia sembah sebagai gembalanya. Apa sih yang dilakukan oleh seorang gembala? Gembala adalah orang yang menjamin kehidupan domba-dombanya. Di dalam ayat yang tadi kita baca, jelas dikatakan, ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Gembala bertugas untuk memberikan rumput kepada domba-dombanya, memberi makan domba-dombanya. Tidak peduli musim apapun itu, baik mau itu musim kering, mau itu musim hujan, mau itu musim dingin. Seorang gembala, dia akan berusaha
menyediakan rumput yang hijau, rumput yang segar. Lalu dikatakan ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Oleh karena dia adalah gembala, dia melakukan itu semua. Dan itulah yang Daud kenal dari Tuhan. Sehingga apa yang menjadi sikap dan tindakan Daud? Dia berkata, takkan kekurangan aku. Daud merasa aman, Daud merasa puas, Daud merasa cukup. Daud tahu ada seorang pribadi yang menjamin kehidupannya di segala musim. Bukan berarti bahwa dia tidak pernah mengalami kelaparan atau kekurangan secara finansial. Pernah. Dia mengalami krisis, bahkan di dalam 2 Samuel 16 dan 17 ada orang yang nyumbang roti buat Daud. Daud mengalami krisis itu, tetapi Daud tahu di dalam keadaan apapun tetap Tuhan sebagai gembala memelihara dia, menjamin kehidupan dia. Sehingga di dalam saat krisis Daud tetap tenang. Daud merasa aman, cukup. Dia berkata, takkan kekurangan aku. Karena Daud tahu ada pribadi yang memberi jaminan di dalam kehidupan dia. Rasul Paulus juga menyatakan hal yang sama. Mari kita lihat di dalam Filipi 4 ayat 12 sampai ayat yang ke-13. Firman Tuhan berkata, aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Paulus berkata bahwa dalam segala keadaan, aku cukup, aku penuh, aku bisa menanggung segala keadaan karena ada Tuhan yang memberi kekuatan. Karena ada Tuhan gembala kita yang memberi jaminan dalam hidup kita. Amin, saudara. Paulus bukan tidak pernah kekurangan makan. Paulus bukannya tidak pernah menderita. Dia berkali-kali di penjara. Dia berkali-kali kelaparan. Tadi kita baca ayatnya. Tetapi Paulus tetap bisa bersukacita. Paulus tetap bisa bersyukur. Dan Paulus tetap bisa melayani Tuhan dalam setiap keadaan. Karena Paulus mengenal Tuhan sebagai pemberi jaminan kehidupannya. Bagaimana dengan saudara dan saya? Dalam situasi krisis yang terjadi hari-hari ini, sikap apa yang muncul dalam hidup kita? Mari kita bisa beriman bahwa Kristus mengatasi segala krisis yang ada. Karena hal yang pertama, kita mengenal siapa Tuhan kita. Tuhan kita adalah gembala yang menjamin seluruh kehidupan kita. Dalam segala kondisi, dalam segala keadaan. Yang kedua, apa yang membuat kita percaya, iman kita tetap teguh bahwa Kristus mengatasi segala krisis yang ada? Di dalam ayat yang keempat, silahkan dibacakan. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Mari kita perhatikan kata ganti yang Daud gunakan, saudara. Pada saat kita membaca ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga, Daud menyebut Tuhan dengan kata ganti ia. Tetapi begitu memasuki lembah kekelaman, Daud menyebut Tuhan dengan kata engkau. Di dalam ilmu bahasa yang saya pelajari pada saat saya kuliah, kata ganti engkau, saudara, jika dibandingkan dengan kata ganti ia, berarti orang yang sedang dibicarakan tepat di samping atau tepat di dekat kita.
Tuhan yang adalah gembala itu berada tepat di sebelah saudara dan saya pada saat apa? Pada saat kita melewati lembah kekelaman. Apa sih itu lembah kekelaman, saudara? Lembah kekelaman adalah suatu tempat di Israel yang letaknya curam seperti ini. Dan cahaya tidak bisa menembus lembah ini sehingga pada saat orang melewatinya, orang itu tidak tahu apa yang terjadi di depan, apa ada singa, apa ada bahaya, tidak tahu. Gelap, saudara. Itu adalah lembah kekelaman. Dan Daud mengetahui dengan pasti justru di saat-saat krisis dan kritis dalam hidupnya, Tuhan sangat dekat dengannya. Tuhan berada di sisi Daud. Hal kedua yang membuat kita bisa beriman bahwa Kristus mengatasi segala krisis yang kita hadapi adalah saat kita mengetahui bagaimana Tuhan menyertai kita. Ternyata Tuhan menyertai kita dalam segala kondisi, terutama pada saat kita melewati saat-saat krisis. Saya teringat ada sebuah kisah yang ditulis oleh seseorang. Dia menuliskan bahwa pada saat dia tidur, dia bermimpi sedang berjalan menyusuri pantai, dan kita tahu pantai itu penuh dengan pasir. Dan pada saat dia menyusuri pantai, ternyata dia tidak sendirian, dia berjalan bersama Tuhan. Pada waktu dia melihat ke belakang, dia melihat 2 pasang jejak kaki di pasir. Sepasang jejak kakinya dan sepasang jejak kaki Tuhan. Mereka berjalan bersama-sama menyusuri pantai itu. Tetapi ada saat-saat di mana dia melewati kegelapan, dia tidak bisa melihat, dia merasakan badai, merasakan angin yang begitu kuat, dan bagaimana caranya dia tidak tahu, tetapi dia berhasil melewati masa-masa itu. Dia berhasil melewati periode itu. Dan pada waktu dia melihat ke belakang lagi, ternyata dia melihat hanya ada 1 pasang jejak kaki di pasir. Hal itu membuat dia sangat kecewa dan marah kepada Tuhan. Dia berkata, "Tuhan, Engkau mengatakan Engkau akan menyertai aku, tetapi pada saat aku melewati kegelapan tadi, pada saat aku melewati angin badai tadi, kenapa hanya ada jejak kakiku yang ada di pasir? Kemana Engkau, Tuhan? Mengapa Engkau meninggalkanku, Tuhan?" Tuhan menjawab, "Anakku, Engkau sangat berharga di mataku, dan janjiku selalu iya dan amin. Kamu tahu enggak? Pada saat kamu melewati kegelapan dan angin badai itu, engkau hanya melihat 1 pasang jejak kaki. Karena pada waktu itu aku sedang menggendong kamu." Banyak orang merasa bahwa di saat-saat penderitaan, di saat-saat krisis, Tuhan jauh dari mereka. Tuhan meninggalkan mereka. Sehingga apa yang terjadi, saudara? Mereka merasa kecewa, putus asa, marah kepada Tuhan. Bahkan ada banyak orang yang akhirnya tidak mau lagi datang ke gereja, tidak mau lagi mencari Tuhan, saking mereka kecewa. Mereka berpikir Tuhan meninggalkan mereka. Tetapi firman Tuhan pagi ini ingin mengingatkan saudara dan saya, justru di lembah kekelaman, justru di masa-masa yang gelap, di masa-masa krisis, Tuhan sangat dekat dengan saudara dan saya. Mari kita buka di dalam Yesaya 41 ayat 10, 13, dan 14. Firman Tuhan berkata seperti ini, saudara. "Jangan takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan." Ayat 13, "Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau.
Janganlah takut, hai si cacing Yakub, hai si ulat Israel, akulah yang menolong engkau, demikianlah firman Tuhan, dan yang menebus engkau ialah yang Maha Kudus Allah Israel. Pada saat ayat ini ditulis, bangsa Israel mengalami ketakutan, kegentaran karena pasukan Babel merusak bait Allah, menghancurkan wilayah mereka, dan mereka akan dibuang, ditawan di Babel. Di saat mereka melewati lembah kekelaman, Tuhan berkata, jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang, aku memegang tangan kananmu. Dan ayat ini, frase ini diulang berkali-kali. Artinya apa, saudara? Artinya ini membuktikan kesungguhan Tuhan di dalam menyertai saudara dan saya. Pada tahun 2009 saya ingat saya mendapatkan perkataan yang sama dari Tuhan, di mana waktu itu saya sedang berdoa dan Tuhan berkata, tahun 2010 itu gelap, akan ada banyak ujian di depan. Tetapi jangan takut, aku memegang tangan kananmu. Perkataan Tuhan begitu menguatkan saya. Karena memang di tahun 2010 saya mengalami kegelapan yang begitu pekat. Saya sakit berkali-kali, saya diopnam berkali-kali. Saya harus cuti dari kuliah saya nggak bisa kuliah. Tetapi saya ingat janji firman Tuhan, di saat yang gelap, Tuhan memegang tangan saya. Dan itu yang menjadi kekuatan saya. Meskipun di masa-masa yang gelap itu saya pernah juga mengalami marah, kecewa dengan Tuhan. Tetapi Tuhan membuktikan janjinya bahwa Dia menyertai saya. Terutama di masa-masa kegelapan yang saya alami. Dan itu yang membuat saya bisa bertahan di dalam iman percaya saya kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saya tidak tahu secara pasti apa yang saudara sedang alami. Tetapi firman Tuhan ingin menguatkan saudara. Justru di saat krisis, Tuhan sangat dekat dengan saudara. Oleh karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, hal yang kedua, kita bisa beriman bahwa Kristus mengatasi segala krisis yang kita alami, manakala kita mengetahui bagaimana Tuhan menyertai kita. Janji firman Tuhan di dalam Alkitab berkali-kali Dia katakan, aku adalah Allah Immanuel, aku menyertai engkau. Bahkan sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, janjinya berkata, aku menyertai engkau sampai kepada akhir zaman. Dan janji Tuhan itu sungguh-sungguh Dia lakukan dalam hidup saudara dan saya. Dan kita perlu tahu dan kita perlu imani akan hal ini. Yang ketiga, kita baca dalam ayat 5 sampai ayat yang ke-6, Mazmur pasal 23. Silahkan dibacakan. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ya, hal ketiga yang membuat kita bisa beriman bahwa Kristus mengatasi segala krisis yang kita hadapi adalah pada saat kita mengerti apa yang Tuhan sudah siapkan. Di dalam Mazmur pasal 23 ini Daud menempatkan dirinya sebagai domba. Pada saat domba berhadapan dengan musuh, berhadapan dengan beruang, singa, apa sih yang bisa domba lakukan? Tidak ada, bukan? Domba hanya nonton gembalanya berperang. Domba hanya melihat gembalanya mengalahkan lawan-lawannya. Itu yang dimaksud di dalam ayat 5. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 55 sampai 57, firman Tuhan mengatakan, hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Dosa dan maut
adalah kedua hal yang menjadi penghalang bagi manusia untuk bisa bersekutu dengan Tuhan. Apa yang bisa kita lakukan untuk mengalahkan dosa dan maut, saudara? Sebagaimana Mazmur pasal 23, sebagai domba kita nggak bisa ngapa-ngapain. Kita kalah menghadapi dosa dan maut. Kita nggak bisa menang. Tetapi gembala agung kita, ayat 57, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Gembala agung kita, dialah yang melawan dosa dan maut. Dan dia menang menghadapi dosa pada saat kematian di kayu salib. Dia juga menang mengatasi maut pada saat dia bangkit dari kematian. Dari Mazmur yang Daud tulis ini kita dapat mengerti bahwa Tuhan sudah menyiapkan kemenangan bagi setiap saudara dan saya. Amin. Kenapa enggak kita menjadi domba yang baik bagi gembala yang luar biasa ini? Di dalam ayat yang ke-6 Daud berkata, aku akan diam dalam rumah Tuhan, di dalam naungan gembala agung itu sepanjang masa. Banyak orang ingin mengalami segala yang Tuhan sudah siapkan. Baik itu kemenangan, di dalam ayat yang ke-5, di dalam ayat yang ke-6 kita juga melihat ada kelimpahan, kebajikan dan kemurahan yang juga Tuhan siapkan bagi domba-dombanya. Tetapi banyak orang tidak mau tinggal di rumah Tuhan. Banyak orang tidak mau bersekutu dengan Tuhan, gak mau diam di rumah Tuhan, gak mau nurut sama gembala agung itu. Di dalam Yohanes 10 ayat 27 sampai 28 firman Tuhan berkata, domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Wah, ini luar biasa. Ini adalah janji Tuhan yang Tuhan sudah siapkan bagi domba-dombanya. Tetapi di dalam ayat yang ke-6, kita seharusnya diam di rumah Tuhan. Kita menjadi domba yang baik bagi gembala agung. Kita nurut sama gembala agung itu. Maukah saudara dan saya diam di rumah Tuhan seumur hidup kita? Mari kita memiliki iman yang teguh di dalam situasi krisis yang sedang dihadapi oleh dunia saat ini. Melalui apa? Yang pertama, kita mengenal siapa Tuhan kita. Bahwa Tuhan kita adalah gembala. Dia memberi jaminan kehidupan bagi setiap domba-dombanya. Oleh sebab itu kita tidak perlu khawatir. Matius berkata, jangan kamu khawatir akan apa yang kamu makan, akan apa yang kamu pakai. Sebab semua itu Tuhan sudah sediakan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Dia adalah gembala agung kita. Lalu yang kedua, melalui apa? Kita tahu bagaimana Tuhan menyertai hidup kita. Dia sungguh-sungguh Allah Immanuel. Dia berjanji menyertai kita terutama pada saat kita melewati lembah kekelaman, lembah kegelapan, situasi krisis. Justru Dia sangat dekat dengan kita. Dan yang ketiga, mari kita mengerti apa yang Tuhan sudah siapkan, yaitu kemenangan, kelimpahan, kebajikan, dan kemurahan. Tapi biarlah kita menjadi domba yang mau diam di rumah Tuhan, di rumah gembala, yang mau nurut dan taat kepada Dia. Krisis boleh kita alami, tetapi Kristus mengatasi segala krisis. Biarlah hati kita tetap teguh, iman kita tetap kuat, dan percaya bahwa Kristus mengatasi segala krisis. Mari kita mau nyanyikan satu pujian. Kami memuji Kau.
kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap berkat firman Tuhan yang Kau bagikan bagi kami. Kami bersyukur boleh mengenal Engkau secara pribadi Tuhan. Kiranya pengenalan kami makin bertambah, supaya hidup kami makin percaya dan makin setia akan Engkau Tuhan. Kiranya ajar kami juga mengenal bagaimana Engkau Allah Immanuel, Allah yang menyertai, Allah yang beserta di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarkan hidup kami juga makin hari makin mengerti bahwa Engkau menyiapkan kebajikan dan kemurahan-Mu di dalam setiap langkah hidup kami Tuhan. Dan kami biarlah punya komitmen untuk selalu diam dalam rumah-Mu. Kami punya komitmen untuk punya jam doa, punya jam di mana kami membaca firman Tuhan. Kami bersekutu di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan hidup kami di dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan, kami saat ini bersepakat juga berdoa buat bangsa dan negara di mana kami tinggal. Kami berdoa buat pemerintah, kami berdoa juga buat para tenaga medis yang bertugas untuk mengatasi pandemik ini Tuhan. Kami juga berdoa buat saudara-saudara kami seiman, terlebih lagi jemaat-jemaat GBT Baron yang mungkin sedang mengalami sakit secara fisik Tuhan. Tuhan Yesus, kiranya Engkau menilik setiap hati, menilik setiap fisik mereka Tuhan, apa yang lemah dalam tubuhnya. Engkau yang berdaulat untuk menyembuhkan, memulihkan. Kami memanggil nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang sanggup bekerja di dalam tubuh mereka Tuhan. Kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang mulai undur, mulai lemah iman Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan turut campur tangan dalam hidupnya, supaya mereka juga dihibur oleh daripada Roh Kudus. Hidup mereka makin mengerti bagaimana Tuhan mengasihinya, Tuhan mencintai hidupnya, dan mereka berharga di mata Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah kami menyerahkan hidup kami di dalam tangan kuasa-Mu. Kami menyerahkan keluarga kami, pekerjaan kami, pelayanan kami, studi kami di dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan Yesus, kiranya di dalam seminggu ke depan kami menyerahkan hidup kami di dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya Tuhan memberkati Engkau, Tuhan melindungi Engkau, Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Pulanglah dan kami membawa berkat-berkat yang daripada Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengakhiri ibadah ini dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Amin.